sejarah pemikiran filsafat abad pertengahan. Sosok Ibnu Sina adalah satu-satunya filosof besar Islam yang telah berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci. Suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat Muslim beberapa abad. Pengaruh ini terwujud karena ia memiliki jenis jiwa yang jenius dalam menemukan metode-metode dan alasan-alasan yang diperlukan untuk merumuskan kembali pemikiran rasional murni dan tradisi intelektual Helenisme yang ia warisi dan lebih jauh lagi dalam sistem keagamaan Islam. Nama asli beliau adalah Abu Ali Hussein Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Di Eropa dunia barat, ia lebih dikenal dengan sebutan Avicenna. Ia lahir di sebuah desa Apsiana di daerah dekat Bukhara pada tahun 340 Hijriah. Menurut sejarah hidupnya, dari sejak kecil Ibnu Sina telah banyak mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di zamannya, dan ia mulai menulis ensiklopedianya tentang ilmu kedokteran yang kemudian terkenal dengan nama Al-Qanun fi al-Tibb de-Ganun. Dalam pendidikannya, Ibnu Sina sangat haus dengan pendidikan. Hidupnya selalu diwarnai dengan belajar. Di antara guru yang mendidiknya ialah Abu Abdallah Al-Natali dan Ismail Seng Sahid. Kehebatan Ibnu Sina dalam belajar bukan hanya karena ia memiliki sistem, tetapi sistem yang ia miliki menampakkan sebuah keaslian, menunjukkan jenis jiwa yang jenius dalam menemukan metode-metode dan alasan-alasan yang diperlukan untuk merumuskan kembali pemikiran rasionalis murni dan tradisi intelektual Helenisme yang ia warisi dan lebih jauh lagi dalam sistem keagamaan Islam. Keaslian yang menyebabkan dirinya disebut unik tidak hanya terjadi di dalam Islam, tetapi juga terjadi di abad pertengahan. Karena itu, terjadi pula perumusan kembali teologi Katolik Roma yang dilakukan oleh Albert yang Agung, terutama oleh Thomas Aquinas yang secara mendasar terpengaruh oleh Ibnu Sina. Beliau menyibukkan dirinya untuk menulis beberapa buku. Di antaranya, 1. Asy-Syifa. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting dan terbesar, terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika atau ketuhanan. Buku tersebut mempunyai beberapa naskah yang tersebar di berbagai perpustakaan barat dan timur. Yang kedua, An-Najat. Buku ini merupakan ringkasan buku yang paling populer yakni Asy-Syifa dan pernah diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Qanun dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 Masehi di Roma dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Syarat wa Tanbihat. Buku ini adalah buku terakhir dan yang paling baik. Bahkan, buku ini pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 Masehi. Sedangkan sebagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Kemudian diterbitkan lagi di Kairo pada tahun 1947 Masehi. Kemudian yang terakhir Al-Hikmat Al-Masyriqiyah. Buku ini banyak dibicarakan orang karena tidak jelasnya maksud dan judul dari buku. Ditambah lagi naskah-naskahnya yang masih ada memuat bagian logika. Ada yang mengatakan bahwa isi tersebut mengenai tasawuf, tetapi menurut Charles Nalino bersifat filsafat timur sebagai imbangan dari filsafat barat. Menurut Ibnu Sina, bahwa Tuhan dan hanya Tuhan saja yang memiliki wujud tunggal secara mutlak, sedangkan segala sesuatu yang lain memiliki kodrat yang mendua. Karena ketunggalannya, apakah Tuhan itu dan kenyataan bahwa ia ada?
bukanlah dua unsur dalam satu wujud, tetapi satu unsur anatomik dalam wujud yang tunggal. Sedangkan adanya sesuatu yang lain hanya mungkin akan diturunkan dari adanya Tuhan, dan dugaan bahwa Tuhan itu tidak ada mengandung kontradiksi. Karena demikian, yang lain pun juga tidak akan ada. Ibnu Sina dalam membuktikan adanya Tuhan yang Maha Esa, Dialah Allah, maka ia tidak perlu mencari dalil dengan salah satu makhluknya, tetapi cukup dalil adanya wujud pertama, yakni wajibul wujud. Sedangkan jagat raya ini, yakni mumkinul wujud, memerlukan sesuatu sebab yang mengeluarkannya menjadi wujud karena wujudnya tidak dari zatnya sendiri. Mengenai pemikiran Ibnu Sina tentang kenabian, ia berpendapat bahwa nabi adalah manusia yang paling unggul, lebih unggul dari filosof karena nabi memiliki akal aktual yang sempurna tanpa latihan atau studi keras. Sedangkan filosof mendapatkannya dengan usaha dan susah payah. Akal manusia terdiri 4 macam, yaitu yang pertama, akal material, yang kedua, akal intelektual, yang ketiga, akal aktuil, dan yang keempat, akal mustafad. Jadi, wahyu dalam pengertian di atas yang mendorong manusia untuk beramal dan menjadi orang baik tidak hanya murni sebagai wawasan intelektual dan ilham belaka. Maka, tak ada agama yang hanya berdasarkan akal murni. Namun demikian, dalam rangka mencapai kualitas potensi yang diperlukan juga tak diragukan lagi karena dalam kenyataannya, wahyu tersebut tidak memberikan kebenaran yang sebenarnya, tetapi kebenaran dalam selubung simbol-simbol. Maka dari itu, Nabi berhak mendapat derajat seorang filosof. Hingga pada akhirnya, kehidupan Ibnu Sina yang penuh dengan kerja keras, pada suatu hari beliau terkena penyakit mah akut yang sudah tidak dapat lagi diobati. Di hari-hari menjelang wafatnya, beliau selalu memakai pakaian putih, mensedekahkan hartanya kepada fakir miskin, memerdekakan budak serta giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi di usia 58 tahun. Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa sifat seseorang bergantung pada jiwa mana dari ketiga macam jiwa, yaitu tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia, yang berpengaruh pada dirinya. Jika jiwa tumbuhan atau hewan yang mempengaruhi seseorang, maka orang itu dapat menyerupai binatang. Tetapi jika jiwa manusia yang mempunyai pengaruh atas dirinya, maka orang itu dekat menyerupai malaikat dan dekat dengan kesempurnaan. Menurut Ibnu Sina, bahwa alam ini diciptakan dengan jalan emanasi atau memancar dari Tuhan. Tuhan adalah wujud pertama yakni materi, dan proses emanasi tersebut memancar segala yang ada. Tuhan adalah wajib wujud atau yang bersifat jika tidak ada maka menimbulkan mustahil. Beda dengan mukminul wujud yang bersifat jika tidak ada atau ada menimbulkan tidak mustahil. Pemikiran tentang kenabian menjelaskan bahwa Nabi merupakan manusia yang paling unggul dari filosof karena Nabi memiliki akal aktual yang sempurna tanpa latihan, sedangkan filosof mendapatkannya dengan usaha yang keras.